Nih Bung, kalau STY dipecat nih kayak Vietnam kehilangan Pak Hang Seo. Ya itu, nah itu dia, itu yang kita mau bilang. Park Hang Seo hilang dari Vietnam, akhirnya berantakan lagi tuh fondasinya. Nah bagaimana Bung Toel? Kalau dengan materi seperti ini, main bagus emang cuma STY aja yang bisa. Ya pemain Vietnam juga sama, Park Hang Seo dengan Tozer. Enggak, itu sih jelas. Gitu. Coba kalau nggak ada Hai sama Ragnar, waduh berat itu. Lah kemarin menang. Hah? Tidak ada Ragnar sama Hai kan pertandingan kemarin? Lemparan ke dalam. Iya kan? Lawan Vietnam. Di Piala Asia juga tidak ada Ragnar sama Hai. Kalau di pertandingan ini yang sangat membedakan Hai sama Ragnar. Iya tapi di Piala Asia menang juga, tidak ada Ragnar Hai. Di pertandingan pertama juga tidak ada Ragnar Hai, menang juga. Iya. Iya. Jadi tidak menjamin, tergantung siapa yang meracik. Makanya ini momentum menang karena satu Vietnamnya sedang drop, Indonesianya sedang surplus materi. Menurut Anda Bung Toel, STY ini walaupun menang lawan Vietnam, perlu dipertahankan nggak? Saya sih ragu ya, artinya melihat kualitas permainan yang ditampilkannya. Bahkan dengan suntikan naturalisasi plus Mark jadi, pokoknya hitungan antara mau Elkan Bagot memaklok kan cuma ada 8 itu. Dengan tambahan itu kan main masih duduk di bawah, retreat, digempur habis-habisan, hanya serangan balik, direct, Yakob Sayuri. Apa ya, nggak ada sesuatu yang diberikan gitu buat karakter, buat identitas main bolanya gitu. Tapi kan para pemain ini masih muda-muda Tom. Ada orang itu bilang, juga excuse yang dimuncul-munculkan di media kan. iya. Tim paling rendah, Ya, saya memang rankingnya. mengutip media, mengutip netizen. Iya, ya makanya baca itu sebagai agenda setting. Ini pemain masih muda bos, proses. Percayalah pada proses. Iya, tapi kalau karakter main, filosofi mainnya kayak begitu, maksud saya semuanya berawal dari pelatih. Tuan Yusuf, kasih contoh Pep ya. Di Barcelona orang ngomong ya udah karena filosofinya Barcelona begitu, gak heran Pep main juego de possession gitu kan, pegang bola, dikte kontrol, positif attacking gitu. Di City bisa dia ambil dari Benfica, dia ambil Bernardo Silva, bukan dari Barcelona gitu loh. Jadi catat, saya bukan pembenci timnas. Yang kedua, saya mengapresiasi apapun itu terkait timnas lolos 16 besar. Tapi bahwa saya tetap mengkritisi Sinteyong, iya. Saya mengkritisi Sinteyong karena saya tahu koridornya. Saya pernah melayani di PSSI. Saya tahu koridor sebagai profesional, proporsional. Itu saya tahu. Nah itu yang mau saya arahkan, bukan arahkan. Saya bicara dalam konteks koridor itu. Bahwa Sinteyong profesional, dia paling bertanggung jawab gitu loh. Jadi saya hanya mau memberikan sebuah review, sebuah catatan yang komplit terhadap kinerja pelatih itu. Nah tapi serangan baliknya adalah apa? Saya disudutkan seolah-olah saya pembenci timnas. Saya tidak membenci timnas. Saya pernah melayani sepak bola. Saya pernah berdiri menyanyikan Indonesia Raya di negeri orang. Di hadapan bendera merah putih saya pernah. Saya tahu rasanya menjadi bangsa Indonesia, timnas Indonesia di negeri orang. Saya tahu. Tapi kan saya nggak usah ngomong begitu gitu. Mau bicara sepak bola, mau bicara analisis, mau bicara poin kritis, ayo. Tapi datengin Sinteyong ke sini supaya diskusinya menjadi fair, objektif, gitu loh. Itu yang saya mau. Tapi catat, saya tidak membenci timnas. Saya mencintai sepak bola dan saya pernah bekerja melayani sepak bola, bukan sekedar bekerja. Saya pernah itu. Jadi saya selalu mengapresiasi baik atau buruk. Yang saya kritisi jelas poin kritisi saya. Head coach Sinteyong, karena dia yang bertanggung jawab terhadap baik buruk penampilan timnas kita. Karena dia termasuk yang beruntung dapat naturalisasi. Ada pelatih timnas sebelumnya yang dapat naturalisasi? Tidak. Ada pelatih timnas yang mewariskan perpecahan, polarisasi, dikotomi, anti STY, pro STY, anti naturalisasi, pro naturalisasi? Tidak ada. Itu yang saya kritisi. Karena kalau kita terjebak dalam atmosfer seperti ini, kita nggak akan jadi bangsa sepak bola yang besar. Kita akan terjun. Karena soal pertandingan kemarin, 3 poin sesuai target. Walaupun kalau saya bilang belum cukup mengesankan. Untuk sebuah pertandingan yang sudah dipersiapkan oleh PSSI sedemikian rupa. Kenapa saya bilang PSSI? Lebih khususnya lagi ketum. Karena memang dalam hal ini ketum Erick Thohir, saya harus bilang seperti itu.
yang sangat habis-habisan bekerja keras beberapa hari atau beberapa pekan sebelum pertandingan untuk mensupport tim ini menjadi lebih lengkap. Salah satunya adalah faktor naturalisasi. Jadi 3 poin ini penting. Secara performa belum mengesankan. Kalau istilah bolanya ugly win, main tidak mengesankan tapi menang gitu kan. Nah, kalau kita mau berpikir kritis, kalau kita mau berpikir lebih jernih, objektif, maka pertanyaan yang muncul adalah apakah ini adalah kecerdasan taktikal STY atau ini sebetulnya adalah kehebatan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang bisa memproses naturalisasi sebagai dukungan yang sangat luar biasa. Jadi makanya akan ada pertanyaan ini penampilan Indonesia yang bisa back to back lawan Vietnam ini karena satu kecerdasan taktikal STY atau satu sekali lagi kehebatan dari Ketua Umum PSSI memberikan support di belakang layar terhadap timnas Indonesia lewat proses naturalisasi. Hidup Indonesia! Hadirin